Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok O ingin mempresentasikan laporan proyek 1 PSD. Ya, pertama-tama perkenalkan, saya Muhammad Fakir Nasyuruddin, NIM 109. Saya Remonti Marcelino, NIM 125. Saya Mika Lutasoid, NIM 11. Oke, selanjutnya. Enggak. Ini gua nih 7 aja gini ya. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu untuk mencari sinyal tunggal. Bagi pembahasan mengenai sinyal tunggal diawali dengan perhitungan nilai modulus dari 2 digit terakhir dari NIM setiap anggota kelompok. Untuk itu NIM yang pertama NIM 11, NIM 9 dan NIM ketiga 25. Nilai hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan sebagai frekuensi masing-masing sinyal dalam satuan kHz. Misal NIM 11 ini menghasilkan 11 kHz dan NIM 9 menghasilkan 9 kHz dan NIM 25 menghasilkan 25 kHz. Dan untuk program tersebut terlampir. Dan masuk ke nomor berikutnya, setiap frekuensi sinyal yang telah diperoleh kemudian diproses menggunakan oktav untuk menghasilkan output berupa suara serta visualisasi bentuk gelombangnya. Tiga itu yang iya. Boleh deh. Nah, untuk kode atau program sudah terlampir, yaitu membuat gelombang. Sinyal tunggal. Untuk mencari parameter gelombang terdapat frekuensi sekitar 40.100, dimana itu frekuensi sampling. Terus mode-nya yang dimaksud nilai frekuensi sesuai NIM. Terus frekuensi sinyal, indeks untuk panjang cuplikan, terus membuat sinyal, dimana terdapat dua variabel X1 dan X2, dimana terdapat untuk memunculkan gelombang sinus dan gelombang gigi. Nah, ini untuk hasil penjelaan dari masing-masing sinyal frekuensi menunjukkan perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini gambar 1.2 penjelasan frekuensi sinyal AA, dan ini yang ke gambar kedua penjedelaan frekuensi sinyal BB, dan yang ketiga penjelasan frekuensi sinyal CC. Nah, untuk penjelasan gambar 1.2 tersebut menunjukkan bentuk gelombang dan spektrum amplitudo dari sinyal sinus, gergaji, segitiga, dan kotak pada frekuensi 11 kHz selama 1 detik dengan frekuensi sampling 44,1 kHz. Dan untuk gambar 1.3 menampilkan bentuk gelombang dan spektrum amplitudo untuk sinyal sinus, sawtooth, segitiga, dan kotak pada frekuensi 9 kHz. Gambar 1.4, gambar ini menunjukkan hasil analisis sinyal pada frekuensi 25 kHz dengan 4 jenis gelombang, yaitu sinus, sawtooth, segitiga, dan kotak. Ya, selanjutnya ada operasi sinyal. Di operasi sinyal ini kita melakukan operasi penjumlahan terhadap beberapa gelombang sinyal. Proses penjumlahan dilaksanakan menggunakan oktav dengan jenis gelombang yang telah ditentukan sebelumnya sebagai berikut. Jadi sini datanya nih baik dari per periodenya jadi 100,
Terus waktu untuk 4 periodenya tuh 0,1 Untuk frekuensi sinyal dan frekuensi dasarnya 1. Di sini kita sesuaiin NIM yang ada di kelompok kami, pertama 11, 9, dan terakhir 25. Penjelasan programnya di sini. sinyal Selanjutnya, ini hasil dari operasi gelombang pada satu periode. Source code pertama ini menghasilkan tampilan hasil operasi gelombang. Pada grafik tersebut, sumbu Y mempresentasikan amplitudo gelombang, sementara sumbu X menunjukkan periode gelombang. 1 sampai Selanjutnya ada source code untuk menampilkan gelombang dalam 4 periode. Di sini. Di sini ada parameter sinyal, banyak detik per periode 100 juga, waktu untuk 4 periodenya 0,1 dan frekuensi dasar 1. analisis dilakukan. Untuk amplitudo itu dari NIM yang tertera dari A11, A29, A325. Ini hasil dari operasi gelombang pada 4 periode. Jadi di hasil ini menampilkan hasil gelombang dalam 4 periode yang mempresentasikan amplitudo gelombang, sementara sumbu X juga periode gelombang. Di sini tuh ada 2 figur yang ditampilkan. Dengan frekuensi dasar Oke, di sini lanjut ke yang ketiga, direct Fourier gelombang satu kotak. Di sini pada pembagian ini diberi gelombang dengan kotak 1 kHz. Cuplikan membuat frekuensi cuplikan 44.100 Hz dengan manfaat komponen harmonis sebagai berikut. Pada harmonis pertama diatur untuk K-nya sama dengan 1. Dan ini untuk hasil outputnya. Lalu yang kedua, K-nya itu diatur dengan 1 sampai 3. Dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya yang K 1 sampai 5 ini juga hasilnya. Dan seterusnya sampai K-nya diatur 1 sampai 11. Ya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap gelombang kotak yang dibentuk dari penjumlahan harmonik ganjil secara bertahap, harmonik 1 sampai 3, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9, dan 1 sampai 11, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak harmonik ganjil yang digunakan untuk gelombang semakin menyerupai gelombang kotak ideal. Pada awalnya, saat hanya menggunakan harmonik ke-1, bentuk gelombang masih berupa sinus. Namun pada penambahan harmonik ketiga dan seterusnya, bentuk gelombang mulai menunjukkan karakteristik gelombang kotak, seperti tepi lebih tajam, bagian datar lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang kotak dapat direkonstruksi melalui penjumlahan direct Fourier dari harmonik ganjil, di mana semakin banyak komponen harmonik yang ditambahkan, semakin akurat juga bentuk gelombang yang dihasilkan. Sekian dari kelompok O. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.